Siang semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan mengenai Pangeran Diponegoro, kisah hidup dan konspirasi mengenai Pangeran Diponegoro. Pertama, saya akan menceritakan mengenai asal-usul Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Hamengkubuwono III yang berasal dari Raja Kesultanan Yogyakarta. Ia lahir pada tanggal 11 November 1785 dengan 3 nama, yaitu Mustahar. Semasa kecilnya dia juga mempunyai nama Bendara Raden Mas Antawirya dan nama Islamnya yaitu Ngabdul Kamid. Ia merupakan anak dari seorang selir bernama R.A. Mangkarawati. Hal tersebut, Sultan Hamengkubuwono III menawarkan kepada Pangeran Diponegoro untuk menggantikan posisi ayahnya yaitu sebagai raja. Namun, Pangeran Diponegoro ini menolak permintaan dari seorang ayah karena ia tersadar bahwa ia adalah anak dari seorang selir, melainkan bukan dari permasyuri. Dan Diponegoro ini dikenal dengan pria yang cerdas, banyak membaca dan juga sangat mendalami ilmu hukum mengenai Islam dan juga Jawa. Namun sayangnya di dalam hidupnya ini tidak menghabiskan waktunya di keraton, tetapi ia menghabiskan waktunya di daerah permasyuri dari Sultan Hamengkubuwono I yaitu Raden Ratu Tenggalrejo. Pangeran Diponegoro ini melakukan pemberontakan pada saat kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V yang terjadi pada tahun 1822, yang dimana keraton juga diambil alih oleh pemerintah Belanda oleh Patih Danuraja bersama residen Belanda. Namun, residen itu tidak disetujui oleh masyarakat. Sekarang saya akan menceritakan mengenai kehidupan pribadi dari Pangeran Diponegoro. Dalam kehidupannya sehari-hari, Pangeran Diponegoro ini sangat suka minum anggur putih yang bermerek Konstantia, dan juga dia suka makan siri dan juga suka merokok dengan sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan sendiri. Dia juga menyukai roti bakar dan juga kentang Belanda yang dipadu dengan sambal dan juga keripik singkong. Tidak lain tidak bukan, Pangeran Diponegoro ini memiliki salah satu sifat yang sangat benar-benar ia benci, yaitu sifat ngaral. Sifat ngaral itu sifat yang benar-benar menyukai lebih dari satu perempuan. Dan lebih parahnya lagi, Pangeran Diponegoro ini pernah tidur dengan salah satu tawanan perang dari Belanda, yaitu perempuan dari Tionghoa. Dan ini pun berlanjut pada saat perlawanan Belanda. Kehidupan Pangeran Diponegoro ini, Pangeran Diponegoro menikahi 9 wanita bangsawan. Salah satunya yaitu ada Raden Ayu Retno Madubungro. Raden Ayu Madubungro ini merupakan guru agama dan sekaligus putri dari Kiai Dadapan. Dia mengaruniai anak bernama Putra Diponegoro II. Lalu yang kedua ada Raden Ajeng Supatmi yang merupakan putri dari Bupati Panolan Jipang. Ia menikah atas permintaan dari Hamengkubuwono III yang setelahnya 3 tahun yaitu mereka cerai. Dan setelahnya mereka dikaruniai anak bernama Pangeran Diponegoro. Ketiga adalah R.A. Retna Dewanti. Ini adalah putri kiai yang berasal dari wilayah selatan. Ia sayangnya tidak memiliki karunia anak karena ia meninggal bersama Madung Broto saat Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Keempat yaitu ada Raden Ayu Citrawati. Ia adalah putri dari Raden Tumenggung Rangga Parwisentika yang meninggal juga karena ketika ia sedang melahirkan anak yang bernama Raden Mas Singlon. Jadi ketika si Raden Ayu Citrawati ini meninggal, ia diberikan kepada seorang masyarakat dan ia dinamakan Singlon yang merupakan nama samarannya, tetapi ia dikenal sebagai Raden Mas Singlon. Kelima yaitu ada Raden Ayu Maduretno yang merupakan putri dari Raden Rangga III dengan Ratu Maduretna. Saudara seayah dengan Sento Prawitra Rijah, namun berbeda ibu dan diangkat menjadi permasyuri, bergerak Kanjeng Ratu kedatangan satu pada tanggal 18 Februari 1828. Di sini juga ketika Pangeran Diponegoro digelar sebagai Sultan Abdul Hamid yang juga namanya diambil dari nama Islam. Ada Raden Ayu Retno Ningrum.
Dia adalah putri dari Pangeran Menengah, dan lalu yang ketujuh Raden Ayu Retnaningsih. Ia merupakan putri Raden Tumenggung. Yang ke-8 ada R.A. Retnakumala. Ia merupakan putri Kiai Asongan. Yang ke-9 terakhir yaitu Syarifah Fatimah Huajo, merupakan putri dari Datuk Hussein. Di hasil pernikahannya tersebut, Pangeran Diponegoro dikaruniai anak, yaitu putra 12 anak dan juga putri 5 seorang anak, dan juga memiliki berbagai keturunan yang sudah menjelajahi berbagai dunia seperti Arab, Saudi, dan juga berbagai daerah lainnya seperti di Indonesia, yaitu Jawa, Makassar, dan lain sebagainya. Pangeran Diponegoro ini juga memiliki sifat yang dikenal seorang yang suka bercanda dan juga suka melucu. Ia memiliki sebuah kebencian kepada seorang komandan Belanda yang sering ia kirimi dengan pakaian wanita. Kita memasuki di mana cerita tentang perang dan konspirasi yang terjadi antara Diponegoro dan juga pasukan Belanda. Perang Diponegoro ataupun Perang Jawa ini berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di desa Tegalrejo. Ia memang sudah muak dengan perilaku para Belanda karena tidak menghargai adat istiadat di masyarakat setempat dan juga selalu menekan para rakyat untuk membayar pajak. Kali literatur yang telah ditulis oleh Hindia Belanda yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro ini melakukan perlawanan karena Hindia Belanda dan juga keraton tidak memberikan kesempatan kepada Pangeran Diponegoro telah menjadikannya raja. Padahal di situasi seperti itu, Pangeran Diponegoro tidak meminta atau melakukan perlawanan dengan hal yang sedemikian dan alasan sedemikian, melainkan ia melakukan perlawanan juga karena ia sangat kasihan kepada masyarakat yang miskin dan dipertekankan atas pembayaran pajak. Perlawanan terbuka yang telah dilakukan oleh Diponegoro ini sangat memberi banyak inspirasi, simpati, dan juga dukungan dari berbagai rakyat. Atas saran paman dari Pangeran Diponegoro yaitu Mangkubumi, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua, yaitu bernama Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan sedang melakukan perlawanan adalah perang Sabil, yang juga menatakan perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang Sabil yang telah dilakukan oleh Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan juga Kedu. Beberapa medan perang yang telah dibuat oleh Pangeran Diponegoro mencakup yaitu ada Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Pangkalongan, Weleri, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan juga Surabaya. Di Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro tidak melakukan sendirian, tetapi melainkan ada beberapa tokoh yang melakukannya juga. Para panglima Diponegoro itu yaitu Kiai Maja, Sis KS Pakubuwono VI, Raden Tumenggung Prawidodaya. Perjuangannya, Pangeran Diponegoro ini dibantu oleh putra bernama Bagus Singlon atau Ki Sodewa. Ki Sodewa melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen. Selain itu ada beberapa ulama pendukung yakni Kiai Imam Rafif, Bagelen, Kiai Imam Nawawi, Ngluning Prowokerto, dan juga Kiai Hasan Basori, yaitu dari Banyumas, dan kiai-kiai lainnya. Panglima perang, Pangeran Diponegoro ini juga didampingi oleh para pendamping yang disebut juga pekawanan atau pengiring, yakni yaitu Joyo Suroto yang berasal dari Roto, Banteng Werang, Sahingman yaitu juga Beling, Kasimun yang juga Walsadikrama, dan juga Teplak yang juga dari Rujak Gadung. Mereka pun para panawakan, disebut juga sebagai bocah becik, yaitu anak baik, dan berperan bergantian sebagai abdi pengiring, guru, penasehat, peracik obat pembanyol, dan hingga penafsir mimpi. Pangeran Diponegoro ini tidak asal melakukan perlawanan yang bebas, tetapi dia juga melakukan taktik dalam strategi perang atas sang pangeran. Pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda seperti Turkia, Arkia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya dan juga penasehatnya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah dan berbeda tempat. Markasnya di Selarong seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong
setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Pusat pertahanan pasukan Diponegoro kemudian dipindahkan dari Selarong ke Daksa. Sang pangeran juga dinobatkan sebagai kepala negara bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cakta Amir Rum Mukminim Syahidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Dengan pusat negara berada di Pleret, dengan pertahanan yang sangat kuat, sistem pertahanan daerah Pleret dipercayakan penanganannya kepada Kertapengalasan. Kuatnya pertahanan di Pleret dibuktikan dengan gagalnya serangan besar-besaran pasukan Hindia Belanda pada tanggal 9 Juni 1826. Setelah penyerangan tersebut, sang pangeran mengganti posisi Kertapangalaran dan Pengalasan dengan Ali Basa Prawidirja dengan Prawikir Kusuma. Nah, posisi ini mereka dua masih berumur 16 tahun dan setelah itu masih di bulan dan tahun yang sama, pasukan Hindia Belanda menyerang markas Diponegoro di Daksa, namun sudah dikosongkan. Ketika pasukan Hindia Belanda kembali ke Daksa dan menuju Yogyakarta, pasukan Diponegoro menyergap dan membinasakan seluruh pasukan dan menghilang dari Daksa. Tahun 1826, tepatnya bulan Oktober, pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Gawok dan mendapat kemenangan. Namun sang pangeran terluka dan terpaksa harus ditandu ke lereng Gunung Merapi. Pada 17 November 1826, sang pangeran bertolak ke Pengasih, sebelah barat Yogyakarta, untuk menyerang pasukan Hindia Belanda. Di lokasi ini, sang pangeran mendirikan keraton di Sambirata sebagai pusat negara baru. Pasukan Belanda sempat menyerang Sambirata, namun Diponegoro berhasil melakukan dan meloloskan diri. Perang sempat berhenti akibat gencatan senjata pada 10 Oktober 1827, namun perundingan tidak menemui kesepakatan apapun. Dukungan dan simpati dari rakyat, pasukan Diponegoro dapat dengan mudah memindahkan markasnya dan juga mendapatkan pasukan logistik. Dan di sini juga, pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah yang berkat semangat perang dari Sabiliah. Akibat dari perlawanan tersebut, akhirnya Hindia Belanda pun mengirimkan 4 jenderal dari Hindia Belanda, yaitu Jenderal de Kock, Jenderal Van Gien, Jenderal Holzman, dan juga Jenderal Bischoff. Serangan besar rakyat ini dilakukan pada saat musim-musim penghujan seperti bulan Oktober dan juga bulan November. Para senopati menyadari sekali bahwa untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata yang tak pernah terkalahkan. Bila musim penghujan tiba, Gubernur Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk gencatan senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan Belanda, mereka pun terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan juga sebagainya merupakan musuh yang tak tampak. Melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan yang mereka dapatkan. Ketika gencatan senjata pun terjadi, Belanda akan mengkondisosikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator. Mereka bergerak di desa dan kota, menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat dan yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang untuk melawan para Hindia Belanda. Taktik Hindia Belanda juga dalam perang Diponegoro ini merupakan perang terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan yaitu infanteri, kavaleri, dan juga artileri yang sejak perang dari Napoleon Bonaparte menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya, jalur-jalur logistik yang dibangun oleh para taktik Hindia Belanda dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Puluh-puluh kilang mestu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang.
Produksi mesiu dan juga peluru berlangsung terus-menerus sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan juga kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan berbagai informasi yang mereka dapat yang diperlukan untuk menyusun berbagai strategi perang. Informasi teknologi dari Hindia Belanda tersebut memang termasuk dari teknologi yang sudah maju, mencapai dalam informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama. Karena taktik dan strategi yang gitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan yang strategis dan juga informatif. Pada puncak peperangan tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Satu hal yang belum pernah terjadi ketika itu, ketika suatu wilayah tidak terlalu luas, seperti Jawa Tengah dan sebagian dari Jawa Timur, dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang memperlibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern. Baik metode yang perang terbuka yaitu open warfare maupun perang guerrilla warfare yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan ini bisa dikatakan bahwa ini bukan merupakan perang suku, melainkan ini adalah perang modern. Ini memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktikkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang Uraf-Saf, PC War, yang melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran. Dan kegiatan telik sandi spionase dengan kedua belah pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Sekali cara licik yang banyak digunakan oleh para Hindia Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pun mereka melakukan tradisi yaitu ataupun sayembara yang mengeluarkan maklumat pada tanggal 21 Desember 1829 bahwa siapapun yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah 20.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Terakhir saya akan menceritakan mengenai kisah akhir dari Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini sudah ditangkap dan ingin diasingkan menuju Manado. Akan tetapi Pangeran Diponegoro ini sudah mulai melemah karena dia sudah mengalami muntah-muntah dan mabuk laut dan juga sudah mengalami penyakit malaria. Karena itu, Pangeran Diponegoro, istrinya, 2 putranya, dan 23 rombongannya ingin diasingkan menuju Tondano. Tetapi karena salah satu pasukan dari Belanda sudah mendengar bahwa Kyai Madja dan juga 63 pengikutnya sudah tiba di Tondano dari Ambon. Akhirnya pun pembatalan yang menuju Tondano pun dibatalkan. Akhirnya Pangeran Diponegoro, istri, 2 putranya dan juga pengikutnya pun akhirnya diasingkan sementara di Benteng Manado. Pada tahun 1833, Pangeran Diponegoro dan juga rombongannya dipindahkan ke Manado dan juga ia dipindahkan ke Benteng Fort, lalu dari Benteng Fort menuju Makassar dan juga ke Benteng Fort kembali. Tapi dari situ Pangeran Diponegoro meminta untuk tetap di Makassar untuk mengakhiri hidupnya. Dan 6 tahun sebelumnya, yaitu putra kedua dari Pangeran Diponegoro ini pun meninggal dunia karena sakit dan juga ia pun dimakamkan di tanah kecil. Lalu Pangeran Diponegoro ini menuliskan surat kepada gubernur yang berada di Sulawesi untuk memberikan makaman yang selayaknya untuk putranya dan juga keluarganya. Diponegoro pun kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari 1835, tepatnya pada pukul 6.30 pagi. Dan dengan dari situ akhirnya keluarga dari Pangeran Diponegoro ini tetap tinggal di Makassar, walaupun kata sejarawan dari Peter Carey mengatakan bahwa keluarga dari Diponegoro ini tetap hanya bisa di Makassar dan tidak bisa menuju keluar lainnya.
dan diberikan 7.000 gulden dari Belanda. Sekian dari cerita saya mengenai Pangeran Diponegoro. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.